Banjir yang menggenangi sejumlah kecamatan di Kota Martapura, Kalimantan Selatan hingga saat ini semakin meluas. Banjir kini sudah merendam 14 desa di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Matraman, Martapura Kota, Gambut, dan Kecamatan Pengarong. Sementara 4 desa yang terparah dilanda banjir adalah Desa Tunggul Irang Ulu, Pincau Muara, Sungai Payung, dan Desa Matraman. Ketinggian air di wilayah ini sudah mencapai 1 meter. Namun, warga hingga saat ini masih memilih bertahan di rumah mereka untuk menjaga harta benda miliknya. Sejauh ini belum ada bantuan untuk para korban banjir, namun posko bencana sudah mulai didirikan karena diperkirakan banjir akan semakin meluas. Di Singkawang, Kalimantan Barat, ketinggian banjir yang terjadi di 4 kecamatan hari ini sudah mulai surut. Ketinggian air di pusat kota Singkawang saat ini rata-rata tinggal setengah meter. Kendati demikian, ribuan warga yang mengungsi masih bertahan di tempat pengungsian. Para korban banjir kini juga sudah mulai terserang berbagai penyakit, seperti flu dan demam. Sementara itu, bantuan dari pemerintah daerah dan donatur berupa makanan juga sudah mulai berdatangan. Dari Martapura dan Singkawang, Budi Ismanto dan Muhammad Aswandi, Metro TV. Puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-44 hari ini diperingati di Jakarta. Dalam peringatan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kalangan medis melakukan pelayanan kesehatan yang pro-rakyat dan meningkatkan profesionalisme. Presiden juga menyerahkan Lencana Manggala dan Satria Bakti Husada pada institusi dan perorangan atas jasanya di bidang kesehatan. Penghargaan ini antara lain diterima oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadikan semacam mindset, pola pikir kita. Pertama, kita terus mengembangkan prasarana dan sarana untuk masyarakat perdesaan, masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang kedua adalah terus meningkatkan pula kualitas rumah sakit yang bisa memberikan pengobatan dan pelayanan terbaiknya. Sementara itu, Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari menyatakan pemerintah berhasil menekan angka gizi buruk yang pada tahun 2004 mencapai 7,2% menjadi 5,4% pada tahun 2007. Usia harapan hidup juga meningkat, yakni dari 69,8% pada tahun 2000 hingga 2005 menjadi 71,5 tahun pada tahun 2005 hingga 2010. Sebagai negara berkembang, Indonesia memang masih dihadapkan pada sejumlah masalah kesehatan yang kompleks. Berdasarkan riset kesehatan dasar Balitbangkes, kesehatan di Indonesia mengalami beban ganda. Karena penyebab kematian saat ini telah bergeser dari penyakit menular ke arah penyakit tidak menular. Salah satu indikasinya adalah meningkatnya berbagai kasus degeneratif, terutama di wilayah perkotaan. 5 besar penyebab kematian di kota maupun desa periode Agustus 2007 hingga September 2008 masih dipegang oleh penyakit degeneratif, di antaranya stroke, tuberkulosis, hipertensi, penyakit saluran nafas bawah, dan tumor ganas. Sementara penyakit menular penyebab kematian juga masih sangat menonjol, yakni demam berdarah, diare, dan pneumonia. Di Indonesia tercatat setiap tahun terdapat 100.000 anak meninggal karena diare akibat sanitasi yang buruk. Selain itu, kasus flu burung juga masih menjadi masalah yang hingga kini belum teratasi dengan tuntas. Tim Liputan, Metro TV.
Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru ini, petugas gabungan dari Balai POM dan Disperindak Kota Ambon merazia sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Ambon. Dalam razia ini, petugas menemukan beberapa produk impor ilegal dan makanan kadaluarsa. Petugas juga menemukan daging impor asal Australia dan Thailand ilegal. Petugas kemudian menarik daging dan beberapa produk tersebut untuk segera dimusnahkan. Petugas mengimbau masyarakat berhati-hati membeli makanan jelang Natal ini karena diduga masih banyak produk kadaluarsa yang dijual. Hari ini kita fokusnya kan operasi rutin ya gabungan dengan Disperindak untuk parcel menjelang Natal dan Tahun Baru. Kemudian dan makanan kadaluarsa. Hari ini kita turun, ternyata kita menemukan orang yang dicurigai dia produk dari Cina kan. Sementara itu, petugas pusat perbelanjaan mengaku tidak tahu jika produk makanan dan daging yang mereka jual merupakan produk ilegal serta telah kadaluarsa. Dari Ambon, Hamdi Jempot, Metro TV. Ini hitungannya 5 detik aja, 5 detik. Makannya langsung Mas. Satu ya Pak ya. Sebelah kiri ya pesanannya. Pekalongan 1167 ya mungkin. Tahu semua. Yang pertama, bus kecil. Ya. Kalau dia jaraknya terus Kopaja juga begitu, Pak. Dikasih 2.000 seperti apa yang dia. Kalau bahwa tarif pelajar angkutan pelajar sudah ada. Ya, ya. Ini perlu kita lihat nantinya, Pak. Apakah angkutan bus sekolah sudah ada yang mau kita efektifkan, berikan supaya mensubsidi angkutan pelajar. Ini mungkin suatu pertimbangan yang perlu kita. Sananya, lu terlambat masalahnya. Tapi bagiannya sama. Nggak bisa, iya. Kita goblok pendapatan sama emang lo. Itu persoalan sendirilah. Saya pikir teman-teman kita sudahi aja, ya. Karena memang jam 10. Busway mau ditinjau Pak ya, jam 2000 Pak ya. Kalau itu perbuk saja Pak biasanya. Kebijakan polisi internal aja ya. Kalau mau naik, biasanya kami memberikan rekomendasi juga. Enggak, maksudnya banyak ya. Loadnya tinggi ya. Loadnya tinggi ya. Saya baca aja di media Pak Ibu. Setelah dilakukan uji coba terhadap seluruh instalasi yang menjalani proses perbaikan rutin selama 45 hari, saat ini produksi di Kilang Balongan berlangsung normal. Tidak terlihat lagi antrean kendaraan yang mengantre seperti sebelumnya. 3 unit yang mengalami uji coba secara integrasi dipantau langsung dari ruang pengendali kilang. Pertamina Unit Pengolahan 6 Balongan memastikan Kilang Balongan akan berproduksi secara normal pada 25 Desember mendatang. Kepastian ini didukung dengan lancarnya proses uji coba yang dilakukan terhadap seluruh instalasi pengolahan BBM, LPG, dan polipropelin. Kondisinya sudah start up, diharapkan tanggal 25 Desember nanti sudah produksi normal. Kilang Balongan merupakan salah satu kilang minyak milik Pertamina yang mengolah minyak mentah dari lapangan minyak Duri dan Minas Riau. Dalam sehari, kilang ini mampu memproduksi 125.000 barel minyak mentah untuk diproduksi menjadi BBM jenis premium, minyak tanah, LPG, dan polipropelin. Dari Indramayu, Jawa Barat, Dedi Musasi, Metro TV.